Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 8 hingga tanggal 14 April 2024, minggu kedua di bulan ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga berjalan dengan lancar puasanya ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan mohon maaf buat teman-teman Cancer, terkhusus buat kamu yang menantikan bacaan-bacaan Lexi sebelum-sebelumnya. Ya, tapi saya off gitu ya, nggak muncul-muncul. Ini dikarenakan saya baru pindahan, jadi ngurus rumah dulu ya. Yang kedua, butuh recover atau healing. Yang namanya manusia, kita tetap butuh ngumpulin energi-energi positif dulu ya, supaya bisa lebih bersemangat di dalam dunia perkontenan ini. Semoga kedepannya nanti semakin berjalan lancar di dunia tarot, dan semoga bacaan-bacaan Lexi bisa membantu teman-teman Cancer di dalam menjalankan aktivitasnya. Oke, saya mulai membacakan karir. Apa kira-kira tantangan yang akan kamu hadapi selama seminggu ini? Dan di akhir pembacaan kartu deck ini, saya akan membuka oracle. Dari oracle ini kita akan lihat apa kira-kira yang harus kamu lakukan ketika kamu dihadapkan tantangan di minggu ini. Ada Two of Wands, the Hierophant, ada Eight of Cups, the High Priestess, Five of Wands, King of Wands, Four of Wands, King of Cups, Seven of Cups, the Sun. Wow, endingnya bagus ya, ada the Sun. Seperti Scorpio ini. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Ace of Wands dan juga Knight of Swords. Yep. Saya ngerasa beberapa di antara kamu di minggu ini ya, kalau di minggu-minggu sebelumnya kamu mungkin dealing dengan kebimbangan dan situasi yang rumit atau membuat kamu bingung, membuat kamu jadi nggak bisa berpikir jernih, atau jadi mandek nih ide-ide kreativitas, jadi nggak muncul di kepala gitu ya kan. Tapi di minggu ini bakalan muncul itu ide-ide kreatif itu. Dan ada energi Knight of Swords, di mana ada keinginan untuk cepat di dalam menuntaskan tugas, menyelesaikan suatu permasalahan. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan konflik nih. Ada semacam kompetisi, perbedaan pendapat, opini, ada energi yang pengen ngejatuhin kamu. Ya, ada energi Sagittarius, Aries, Leo. Ini adalah sosok yang berani di dalam mengambil risiko. Berani di dalam mengambil risiko demi sebuah keuntungan. Ya, bisa jadi kamu di sini, entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu pengen dijatuhkan ini, ya karena nggak pengen nih melihat kamu sukses, atau menjadi mengkambing hitamkan kamu demi kesuksesannya si dia gitu. Ya, ada risiko. Jadi risiko apapun akan diambil nih kalau pokoknya bisa ngejatuhin kamu. Nah, seperti itu ya, di sini ada rasa kecewa. Ya, beberapa di antara kamu ada juga yang dealing dengan seperti pesta ini. Pesta, acara besar-besaran. Ya. Tak kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu juga di sini pengen bebas. Ada keinginan ini. Four of Wands ini merupakan simbol freedom ya, kebebasan. Pengen keluar dari situasi konflik. Nggak pengen berantem-berantem terus gitu. Kalau kita bisa punya teman, bisa merangkul seseorang jadi teman, kenapa harus jadi musuh gitu ya kan? Kadang situasi yang seperti inilah yang membuat kita jadi bingung, ya, dilema. Apalagi kalau misalnya kamu dealing dengan banyak orang ya. Kadang kita nggak bisa mengidentifikasi siapa nih sebenarnya teman, siapa lawan. Bisa jadi ini adalah bentuk kebingungan kamu. Bingung menilai mana ini teman, mana lawan. Karena entah kenapa saya ngerasa ada di sini seperti rahasia nih. Ada musuh dalam selimut. Ada yang nampaknya mungkin sepertinya teman gitu ya, tapi aslinya enggak gitu.
Dan ketika kamu ketahui bahwa sebenarnya dia bukan teman, kamu kecewa. Ya. Kekecewaan itu mendalam. Rasa kecewa ini ada yang beberapa di antara kamu saking kecewanya udah pengen keluar deh. Aku pengen hati dan kehidupan yang damai. Ya, untuk apa aku kaya raya, yang banyak harta, tapi kalau aku harus berkutat di dunia yang sembraut, yang penuh dengan konflik, untuk apa? Lebih bagus aku hidup apa adanya aja, yang penting aku happy, hatiku tenang. Ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan the Hierophant ya. The Hierophant ini merupakan bentuk metafisika, religius, ada bentuk pemahaman yang sangat mendalam. Untuk the High Priestess, ini adalah sosok atau energi yang udah paham banget dengan dunia metafisik. Jadi bukan hanya sesuatu hal yang nyata aja yang bisa dia lihat di luar, tapi alasan-alasan dari setiap interaksi, alasan-alasan dari fenomena yang dilihat di dunia nyata ini, dia tahu apa itu alasannya, apa itu penyebabnya gitu, dan kenapa harus terjadi. Dia tahu kenapa sesuatu hal terjadi. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang buruk, ya pasti hasilnya buruk kan gitu ya. Atau kalau kita melakukan hal yang baik, hasilnya bakalan baik. Ibarat seperti itu tuh untuk the High Priestess. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu, tapi untung aja ini ada desainnya, ada kebahagiaan, ketenangan, atau bisa jadi itu adalah harapan-harapan, keinginan kamu yang terwujud di minggu ini, dimana kamu pengen hati yang tenang, berkumpul dengan keluarga, ya bebas dari konflik, dari orang-orang toksik, dan keinginan kamu itu terwujud. Oke, saya klarifikasikan untuk Cancer. Wow, agak berantakan nih. Oke, ada Three of Wands, Page of Wands, ada Six of Cups, ada The Lovers, The World, Three of Swords, ada sakit hati. Wah, ada Four of Wands, Four of Wands lagi di sini. Wow, ini sesuatu yang langka ya, kartu yang sama ini tindih-tindihan. Untuk the bottom of the deck kamu ada Strength dan juga The Moon. Ada dealing dengan suasana hati, emosional. Mungkin karena konflik ini tadi ya, membuat emosi kamu ini jadi nggak menentu. Ya, sensitifan gitu. Dan ada ego. Ya, di antara kamu dan orang-orang sekitar kamu ini yang menimbulkan adanya konflik ya karena ada ego ya. Karena mau menang sendiri gitu. Ya nggak mau kalah sih dianya gitu ya kan. Ya kamu harus tersingkir, kamu harus disingkirkan, karena kalau kamu ada di situ ya aku jadi nggak menang, ibarat seperti itu tuh dia di sini ya. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu juga akan melakukan perjalanan, cuman kamu dilema ya, walaupun dilema di sini tapi kamu masih melihat situasi ya, melihat kemungkinan bisanya melakukan perjalanan ini. Ya, saya juga ngelihat ini beberapa di antara kamu sedang memantau atau mengobservasi hubungan kamu dengan orang sekitar yang dealing dengan konflik tadi. Ya, kira-kira bisa baikan apa enggak ini? Gitu. Pengennya bisa baikan. Kalau bisa berteman, kenapa harus berantem kan gitu ya kan? Apalagi kalau misalnya kita itu saudara keluarga gitu, sesama anggota keluarga ada yang berantem. Ya, kalau bisa berteman akur kembali itu kan lebih bagus lagi, ada kebahagiaan yang tercipta. Ditambah ini kan udah mau lebaran gitu ya, harus maaf-maafan lah seharusnya. Dan kamu yang bekerja di suatu kantor perusahaan, kalau kita berantem-berantem, ada hubungan gak enak, kerjasama kan jadi gak enak. Kita bisa jadi gak betah kerja di perusahaan itu kalau misalnya ada orang-orang toksik yang ya dia sukanya berkompetisi, sukanya ini saing-saingan terus gitu ya kan. Kalau bisa saling kerja sama, ya kalau saingannya ini positif ya demi kemajuan nggak apa-apa sih, asalkan jangan sampai menjatuhkan atau mengkambing hitamkan gitu ya. Ada Knight of Page of Wands, tapi saya ngelihat di sini kamu adalah sosok yang suka dengan tantangan nih dan memiliki energi Six of Cups. Kalaupun ada kekecewaan, kebimbangan, atau dealing dengan orang-orang yang toksik, tapi kamu memiliki jiwa yang playful,
senantiasa ingin menciptakan keharmonisan, menciptakan joyful. Dia selalu menghidupkan jiwa kekanak-kanakan. Jiwa kekanak-kanakan di sini bukan berarti jadi kekanak-kanakan, enggak ya. Anak-anak itu kan polos ya. Dia itu kan berpikir polos, bersikap, bertindak polos. Dia penuh dengan sesuatu hal yang dia penuh dengan inspirasi, penuh dengan gairah, penuh dengan keinginan melihat sesuatu yang indah. Saya ngerasa energi inilah yang ngebantu kamu memperoleh kebahagiaan, akan memperoleh kebahagiaan atau freedom tadi, kebebasan dari energi toksik, lingkungan toksik, ataupun konflik yang terjadi di antara kamu dengan orang terdekat kamu. Mungkin di minggu ini nggak secara signifikan kamu akan memperoleh itu ya, karena masih ada Two of Wands di sini. Kamu mendambakan itu kebebasan, kebahagiaan, kesuksesan, keluar dari energi toksik gitu ya. Tapi masih dealing dengan Two of Wands. Di sini ada Two of Wands, ada juga Three of Wands. Kamu masih mau melihat-lihat situasi. Ibarat nih kalau misalnya kamu di suatu perusahaan, karena perusahaan itu di lingkungan pekerjaan itu toksik gitu ya, udah pengen keluar gitu. Tapi nggak seperti itu juga, nggak langsung keluar ini. Kamu mungkin tahu bahwa ya namanya pekerjaan pasti selalu akan ada hal-hal yang begitu kan gitu ya, bertentangan gitu. Akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang nggak akan senang sama kemajuan kita. Dan kamu lebih memilih observasi dulu dah, lihat perubahan. Kalau ada perubahan, nah mungkin beda lagi ceritanya gitu ya di sini. Tapi yang pasti di sini ada keinginan untuk harmonis, bahagia, hati damai. Ya kalau bisa baik-baik semuanya ya. Ngapain harus berantem-berantem gitu. Oke, saya buka oracle kamu. Sepertinya udah ini ya, apa yang harus kamu lakukan kalau menghadapi tantangan di kartu ini udah saya sebutkan tadi ya dengan penjelasan-penjelasannya. Mungkin oracle ini sebagai tambahan aja. Oke, saya buka 3 kartu. Ada employment change, take a divinely guided change, dreams of abundance. Your career path is leading you in a higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, passions, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin udah pengen keluar dari lingkungan pekerjaan seperti yang saya katakan tadi ya, tapi masih observasi, masih melihat-lihat situasi. Tapi di sini oracle kamu berkata bahwa karir kamu itu sedang menanjak nih ke atas dengan perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif. Entah kenapa saya ngerasa kalau kita dikelilingi orang negatif sekalipun, kalau kita stay positif, ya kita fokus sama tujuan kita, nggak peduli nih kiri kanan ini orang-orangnya toksik gitu ya, pengen ngejatuhin kita, narik kita ke bawah gitu ya. Tapi kalau kamu fokus ke diri kamu, ke pekerjaan kamu, ke kesuksesan kamu, maka dengan sendirinya hal-hal negatif tadi akan meluntur. Ya, sama halnya itu dengan kejadian-kejadian yang sering di lingkungan masyarakat ya. Kalau kita masih di bawah kan nggak dihargai. Tapi seiring jalan makin bertambah nanti rezeki kita, banyak uang kita. Nah, orang-orang yang pernah melecehkan atau merendahin kita, ambil-ambil hati kan gitu ya. Jadi ini udah natural ini ya. Jadi jangan fokus terhadap orang-orang yang toksik tadi. Fokuslah pada perkembangan finansial dan karir kamu. Oke, ada take divinely guided change. All positive change and successful ventures involve a degree of risk.
and you are ready to follow your divine guidance to new territories. As you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you, you make room for new and more meaningful opportunities. Di sini oracle kamu berkata bahwa kalaupun misalnya kamu meninggalkan suatu perusahaan atau lingkungan toksik ya, akan ada pintu nih, pintu-pintu lain, rezeki-rezeki lain yang akan dibukakan. Mungkin akan malah lebih baik daripada lingkungan di mana kamu berada sekarang gitu. Jadi ya nggak salah juga ya kan, sembari kita mungkin di sini kamu nggak langsung keluar dari suatu perusahaan misalnya ya, karena kamu juga ingin melihat kesempatan-kesempatan di luar lain. Yang kalau langsung keluar kan bisa pengangguran kan gitu. Ya kalau bisa kan sembari kita masih kerja, kita udah ngelamar-lamar keluar, kalau dapat yang lebih baik ya why not kan gitu. Oke, yang ketiga, dreams of abundance. As you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas, answers, and solutions. Be sure to record your dreams in a journal because they contain valuable insight that will help you manifest your desire into reality. Iya, pekalah di minggu ini terhadap suara hati, terhadap mimpi, ataupun terhadap pertanda-pertanda psikis ya, dari body language orang-orang di sekitar kamu gitu. Pertanda-pertanda ini akan membantu kamu melihat dengan jelas, memberikan jawaban bagi kamu atas kebimbangan-kebimbangan yang kamu alami. Ya, misalnya kamu dealing sama temen nih, ya, kalau kamu peka dengan hati nurani kamu bakalan tahu, walaupun ada temen yang sebenarnya dia musuh dalam selimut, pandai dia berpura-pura main drama gitu ya kan, kamu bakalan tahu itu. Ya, orang yang positif, ya, dia bakalan peka terhadap orang yang negatif. Namanya juga positif negatif udah beda frekuensinya kan gitu. Jadi bakalan ada pertentangan di sana, bakalan terasa itu. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini membantu teman-teman Cancer. Dan bila mana bacaan ini tidak cocok ya dianggap aja ini adalah bacaan universal, general. Berhubung bacaan ini juga bisa vice versa ya, diambil sisi positifnya aja. Tetap bersemangat buat Cancer dan semoga tetap berbahagia. Bye-bye.